Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 yang akan mendeskripsikan mengenai ide bisnis kelompok kami, yaitu tote bag meja dan lemari. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Untuk mengenalkan anggota kami, yang pertama ada Afifah Hasna dengan NIM 2019 04200243. Kemudian ada saya Siti Fatimah Azahro dengan NIM 2019 042024. Dan yang terakhir ada Desi Alpiah dengan NIM 2019 042052 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, langsung saja ke materi. Latar belakang bisnis. Yang pertama itu karena adanya tren tote bag. Belakangan ini tote bag memang menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat dikarenakan bentuknya yang simpel dan modern. Selain itu, kapasitasnya juga bisa untuk memuat banyak barang di dalamnya. Tas ini cocok untuk segala event, mulai dari kantoran sampai hangout bersama teman. Berbeda dengan tas punggung, tote bag memiliki tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi. Ketika sudah tidak dipakai lagi, tote bag ini bisa dilipat menjadi ukurannya yang lebih kecil dan dapat disimpan di dalam lemari. Menariknya, walaupun dilipat, tote bag ini tidak akan menjadi kusut karena pada umumnya terbuat dari bahan kanvas atau kain katun drill. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu karena dibutuhkannya sebuah meja portable. Pada saat ini, baik pekerja, pelajar, dan traveler, serta kalangan masyarakat lainnya membutuhkan suatu papan atau alas untuk kesehariannya. Misalnya, alas atau papan untuk meletakkan barang seperti alat tulis dan laptop saat mengerjakan sesuatu. Di saat sedang bersantai pun, papan juga diperlukan untuk menaruh makanan. Karena jika makanan ditaruh di lantai, maka ia dapat terkena bakteri atau hewan kecil lainnya seperti serangga, sehingga makanan tersebut dapat tidak higienis. Meskipun demikian, kita tidak bisa menemukan barang tersebut di setiap tempat karena keterbatasan kemampuan kita yang mungkin tidak ingin kerepotan hanya untuk membawa alas yang memakan tempat dan tenaga. Kemudian, latar belakang yang ketiga adalah karena dibutuhkannya sebuah lemari atau tempat penyimpanan sehingga dapat memanfaatkan ruang kosong di dinding kamar kos atau rumah. Di rumah, kadang kita membutuhkan suatu ruang untuk menyimpan barang yang ukurannya kecil tetapi sifatnya penting, seperti kunci, ikat rambut, jepit rambut, bahkan sisir. Selain itu, terkadang kita tidak menemukan ruang untuk sebuah lemari atau tempat penyimpanan lainnya yang ukurannya itu besar. Oleh karena itu, kami mendesain sebuah tote bag yang bisa digunakan sebagai lemari kantung penyimpanan barang. Pemasangan lemari tersebut dapat memanfaatkan ruang kosong di dinding, bahkan bisa dipasang di dalam mobil dengan mengaitkannya ke kursi mobil, seperti ini. Dari ketiga latar belakang tadi, kami menyimpulkan ada 3 gap atau masalah, yaitu yang pertama karena adanya tren tote bag, yang kedua karena dibutuhkannya sebuah meja lipat atau meja portable, kemudian yang ketiga karena dibutuhkannya sebuah lemari atau kantung penyimpanan. Dari latar belakang tersebut, kami mencari sebuah ide bisnis dari sebuah media sosial. Berikut kami sampaikan. Yang pertama,
Untuk anak muda masa kini, memiliki tote bag itu hukumnya wajib. Selain menjadi tren fashion masa kini, fungsi tote bag yang fleksibel di segala situasi menjadi daya tarik tersendiri. Sepintas tote bag terkesan kecil dan tidak memiliki kapasitas yang besar, namun dengan ukurannya yang berkisar 30 x 40 cm dapat digunakan untuk menaruh gadget, buku, atau mungkin beberapa pakaian di dalam tote bag tersebut. Salah satu alasan kenapa tote bag sangat populer di kalangan anak muda adalah variasi desainnya. Jika kebanyakan tas terkesan polos, maka tote bag yang kami desain dapat dimodif dengan motif yang lebih keren, sehingga tote bag dapat digunakan bahkan saat traveling. Kemudian sumber ide bisnis yang kedua, kami mengambil dari sebuah desain meja setrika yang memiliki kaki yang dapat dinaikkan dan diturunkan. Oleh karena itu, kami berencana membuat desain meja portable yang kakinya itu dapat dilipat, sehingga tidak akan mengurangi desain dari awalnya, yaitu tote bag. Kemudian sumber ide bisnis yang ketiga, yaitu sebuah kantung penyimpanan. Kantung ini dapat digunakan untuk menyimpan makanan, tisu, bahkan buku. Bentuknya juga unik. Memiliki kantung-kantung kecil yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang kecil. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai peluang bisnis baru dari sumber ide yang pada poin kedua yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh permateri yang pertama. Peluangnya yaitu bagi konsumen, yaitu karena tas ini memakai kain perca, tentunya akan menjadi target semua orang. Karena tote bag dari kain perca ini terlihat lebih unik dan menarik, dan cara mendapatkan bahan baku kain perca ini tidaklah sulit, dengan modal utamanya ide dan kreativitas. Selain itu, tote bag kali ini mempunyai banyak fungsi dengan 3 variasi yang dapat digunakan sebagai meja maupun sebagai lemari seperti yang ada pada gambar tersebut, sehingga banyak peluang yang akan didapatkan. Memproduksi tote bag dari kain perca memang tergolong ide bisnis yang cukup sederhana, dengan modal usaha yang tidak terlalu besar, serta proses produksi bisa dilakukan di rumah, dan dari situlah kita bisa melihat peluang bisnis yang ada.
sehingga peluang bisnis untuk mendapatkan keuntungan besar juga akan semakin besar. Peluang usaha ini juga dapat diambil kesimpulan mengenai tote bag yang kali ini tidak meniru orang lain, bahkan berbeda dari yang lain. Karena hasil riset dan pemikiran sendiri dari kelompok kami mengenai tote bag yang multifungsi ini, dari peluang ini dapat mengantisipasi persaingan di pasar. Dengan mempunyai nilai jual yang tinggi, dan kami bukan hanya sekedar ambisi, tetapi bersyarat nyata untuk dapat memproduksi tote bag meja dan lemari atau yang kami sebut dengan tote bag Tommy. Tote bag Tommy ini didesain sebagai ramah lingkungan untuk pemanfaatan limbah konveksi kain perca untuk kantung penyimpanan, dan untuk pemanfaatan limbah pabrik kayu seperti triplek untuk papan meja portable. Terus, dari situ juga dapat diambil kesimpulan mengenai keunikan ide bisnis. Keunikan ide bisnis ini menjadi spesialis unik yang bernilai ekonomis dan selalu progresif serta bermanfaat untuk orang lain dengan berbagai fungsi. Dan keunikan dari ide bisnis ini juga dapat dilihat dari segi keunggulan output, praktis, unik, fashionable, dan terjangkau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan output Tommy. Tommy memiliki 4 keunggulan dalam satu produknya. Yang pertama, praktis, kedua, unik, ketiga, fashionable, dan keempat, terjangkau. Pertama, praktis. Tommy ini praktis digunakan di mana saja, karena terdapat 3 manfaat dalam satu produknya yang membantu dalam urusan keseharian kita. Seperti halnya tote bag biasa, kita dapat menyimpan barang-barang yang mudah untuk kita bawa kemana saja. Yang kedua, kita dapat menggunakan meja portable yang ada di Tommy ini. Lalu, yang ketiga, kita dapat menggunakan Tommy sebagai kantung penyimpanan atau lemari darurat misalnya, ketika kita tidak bisa memiliki ruang untuk menyimpan lemari yang besar. Tentu halnya Tommy ini sangat praktis dan cocok digunakan. Yang kedua keunggulannya adalah unik. Desain dari Tommy ini tentu berbeda dari desain tote bag yang lainnya, sehingga ini menjadi nilai plus tersendiri. Yang ketiga, fashionable. Tommy ini didesain dengan corak dan motif yang disukai oleh segala kalangan dengan menambah unsur ciri khas dari Indonesia tersebut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, keunggulan Tommy ini terletak pada harganya yang terjangkau untuk segala kalangan. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, dan traveler yang istilahnya segala kalangan itu tentu membutuhkan sebuah wadah atau tempat yang praktis, unik, fashionable untuk dibawa kemana saja. Jadi, sudah tidak diragukan lagi bahwa Tommy memang memiliki keunggulan yang lebih daripada tote bag biasanya. Sekarang kita sudah mengetahui mengenai kelayakan output dari ide bisnis Tommy ini. Lalu bagaimana dengan kelayakan finansialnya? Untuk membuat satu produk Tommy menggunakan 7 bahan. Yang pertama, kain wolfish sepanjang kira-kira 1,5 meter dikali dengan harganya 25.000 per meter, sehingga membutuhkan biaya 38.000 untuk kain wolfish. Yang kedua adalah triplek
sebesar 40 x 30 cm seharga 3.000. Triplek ini nantinya akan digunakan sebagai alas atau atas dari meja portable itu sendiri. Dan triplek ini nantinya akan menggunakan limbah dari konveksi mebel. Yang ketiga, plastik pralon seharga 14.000. Plastik pralon ini digunakan untuk penyangga bagi meja portable-nya. Mengapa kita tidak menggunakan kayu atau besi? Karena ditakutkan nanti akan menambah berat dari tote bag itu sendiri. Sehingga kami memilih menggunakan plastik pralon yang tentunya tetap kuat dan harganya terjangkau. Yang keempat, jasa sablon seharga Rp17.000. Yang kelima, kain perca seharga Rp2.000. Yang keenam, resleting 3 buah. Samping 1, bawah 1, depan 1. Sehingga totalnya Rp3.000. Ketujuh, bahan penolong lainnya seperti benang dan kancing seharga Rp7.000. Sehingga total untuk bahan ini sendiri adalah Rp84.000. Selain itu, kami juga membutuhkan kerjasama dari para pemberi jasa, seperti jasa penjahit dan jasa mebel. Untuk harga jasanya sendiri adalah pertama, jasa penjahit seharga Rp5.000 per produk. Yang kedua, jasa mebel seharga Rp5.000 per produk, sehingga totalnya adalah Rp10.000. Berhubungan dengan keunggulan output Tommy yang harganya itu terjangkau, sehingga harga satu tote bag Tommy berkisar sekitar Rp120.000 sampai dengan Rp150.000. Apabila kita menggabungkan biaya untuk bahan dan biaya untuk jasa, sehingga kita bisa mendapatkan rincian seperti berikut, yaitu Rp84.000 ditambah Rp10.000 sama dengan Rp94.000. Sehingga diharapkan dalam penjualan satu tote bag Tommy dapat menghasilkan profit atau keuntungan sekitar Rp26.000 sampai dengan Rp56.000. Harga dari tote bag Tommy ini akan berbeda menyesuaikan. Tentu saja harga dari tote bag Tommy ini akan menyesuaikan dengan kondisi tren yang ada di masyarakat atau kondisi pasar yang ada di masyarakat. Kenapa harus tote bag 3-in-1? Ya, karena tote bag 3-in-1 itu sangat efektif dan efisien. Terlebih harganya yang jauh lebih murah daripada saat kita membeli 3 barang, meja, lemari kantung, dan tote bag. Tote bag 3-in-1 akan memudahkan pekerjaan sehari-hari kita, terlebih lagi termasuk produk dalam negeri yang sasarannya segala usia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ide bisnis kami, yaitu Tommy, tote bag, meja, dan lemari. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.